Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana lin-nasi hudaw wa nura. Wassalatu wassalamu ala nabiyyika wa rasulik alladzi ba'atsahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhirah yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'd. Yang senantiasa saya hormati seluruh konco-konco pemuda Ansor, alumni Nurul Huda, dan juga masyarakat. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita semuanya bisa hadir di majelis ilmi ini. Mudah-mudahan membawa barokah manfaat buat kita semuanya. Cangkruan koyok ini sangat penting, dan kita harus bersyukur diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki di musola Al-Ikhlas ini untuk ngurip-ngurip ilmu. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuduru majlisil alim afdalu min afdalu min sholati alfi rakaatin. Nekani majelis keilmuan seperti ini lebih afdol ketimbang sholat 1000 rakaat. Tentu sholat sunnah ya. Wa iyadatu alfi maridin, dan juga lebih baik ketimbang nyambangi wong 1000 loro. Nah, dhewe urip cara dihitung nyambangi wong loro gorong enek 1000. Gorong enek. Wa syuhudi alfi janazatin, dan juga lebih baik ketimbang menyaksikan 1000 jenazah. Nek sahabat tuh nyeltuk itu jane penting, nyeltuk selengean itu penting. Wa min qiraatil Qur'an ya Rasul, dan lebih baik dari baca Al-Quran. Iya, karena tidak mungkin baca Al-Quran bila ilmin. Jadi tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa adanya ilmu. Nah, itu adalah tolak ukur pentingnya kita di majelis ilmu seperti ini. Dan mudah-mudahan benar-benar apa yang kita lakukan ini termasuk menjadi aset atau deposito kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya mari kita tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa li baitil kiram wa ila hadrati awliya fi hadhil qaryah wa bil akhas ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Abu Bakar bin Syattah wa Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang dulu kita bahas bab tobat. Rukun-rukun tobat itu kan ada 4. Syaratnya tobat itu ada 4. Yang pertama adalah an-nadama, ketun. Ketun ini menduduki pertama. Jadi at-taubatu an-nadama. Sama dengan al-hajju arafah. At-taubatu nadama. Jadi ciri khas kita menjadi sosok yang bertobat itu duweni rasa ketun. Yang kedua muklian.
Muklian ini segera untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang terkategori maksiat. Kemudian yang ketiga, wabitarki wabi azmi tarki dambi, punya kekuatan kita, niatan kita untuk meninggalkan dosa. Dan yang keempat ini yang agak sulit kalau kita tidak segera mendapatkan ridhonya. Apa itu? Yaitu bebas dari tanggungan hak-hak adami, baik yang bersifat harta maupun yang bersifat harga diri. Nah, itu harus selesai dulu. Kalau empat selesai, maka insya Allah kita sudah terkategori taubat. Nah, untuk bait selanjutnya ini adalah bagaimana cara menjaganya. Waqih dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taksiron jaro watasahula. Wakilan ngrekso sira dawaman kelawan langgeng bil muhasabati kelawan introspeksi. Wakilan ngrekso jaga rukun-rukune tobat mau dawaman kelawan langgeng bil muhasabati kelawan introspeksi. Introspeksi ini ada tiga apa ya, tata urut. Ya, introspeksi sendiri, kemudian berhati-hati, kemudian waspada. Jadi introspeksi itu mengandung, muhasabah itu mengandung tiga pengertian, yaitu introspeksi sendiri, kemudian berhati-hati, kemudian waspada. Allati tanha kang bisa nyegah apa muhasabah ka ing sira nyegah taksiron ing sembrono jaro kang lumaku watasahala lan gegampang. Introspeksi ini bisa mencegah diri kita untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang maksiat. Introspeksi ini bisa mengendalikan kita agar tidak jatuh ke lubang yang sama, begitu. Jadi introspeksi itu tadi, muhasabah itu penting. Ngitung-ngitung awak lah, metani awake dhewe. Maka dari itu Sayyidina Umar dawuh hasibu anfusakum qabla ang tuhasabu. Niti-niti yo introspeksi yo awakmu sak gurunge diintrospeksi, sak gurunge dihitung-hitung. Nah, ini adalah penting. Jadi kadang awak dhewe ku iso ngitung, iso nilai wong liya, gak iso ngitung, gak iso nilai awake dhewe. Gajah di pulpuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampaklah pula, gitu. Eleke wong cuwili ngono ketok. Eleke dhewe gawedhe ora ketok. Awak dhewe. Nah, kita harus menjaga apa? Kemarin komponen-komponen tobat itu harus kita betul-betul kita jaga. Cara yang pertama adalah muhasabah. Awake dhewe diintrospeksi lah. Diintrospeksi. Caranya bagaimana? Yang introspeksi ini yang paling komprehensif. Wa bi khifdi ainin wal lisani wa sairil a'dha jami'an fajahadan la taksala. Wa bi khifdilan kelawan ngrekso, wa bi khifdi ainin kelawan ngrekso meripat, wa lisanin lan ngrekso lisan, wa sairil a'dha ilan ngrekso pira-pira anggota jami'an khali sekabehane fajhadan mongko nemen-nemenono sira seriuso sira la taksala ojo aras-arasen temen sira. Setelah apa yang kita introspeksi, kita harus menjaga wa bi hifdzi ainin, njogo meripat. Meripati hifdzul aini anin nadri ilal haram, menjaga moto ojo nganti nonton barang-barang haram. Mbok apa ae, pokoknya moto itu pertama kali
Kata Kanjeng Nabi, an-nadhru sahmun masmumun. Pandangan mata itu ibarat panah, anak panah yang beracun. Min sihami iblis al-marjum, seperti anak panahnya iblis itu kan, yang meluncur gitu kan. Jadi moto iki awak dhewe nek ngawasi wedok ngono, ngedok ayu ngono. Mangane nanggone kitab Qurratul Uyun kan dijelahno. Pokoke sapa wae lah awak dhewe iki jek enom ya. Mripate abang biru cak nanti nek kapan ngawasi ngono ku. Mbok nek lek mukene kan sepo wis gak butuh itu. Mane nek ana arek wedok sampean mlaku, ana arek wedok nduk ngarep. Iku setan iku cangkruk nduk bokong karo nduk kencet kene. Ha iku setan ngono. Dadi makan iku pandangane iku ngono. Awak dhewe nek ana wedok nduk ngarep mlaku awak dhewe nguri. Iku setane cangkruk nang bokong karo nang gone kencet. Mesti yang diliwati ora mungkin nguasai ndase, ora mungkin. Mesti bokonge wekku wekmu. Tapi nek teko ngarep, mau setane cangkruk beda mana? Setane cangkruk di dadae. Nah, makane pandangane. Lah makane an-nadhratu sahmun masmumun. Di pandangan itu ibarat anak panah yang kau luncurkan dan beracun, mematikan betul itu. Betul, maka harus dijaga. Karena apa? Li'annaha tad'u ilal fikr. Pandangan mata itu akan mentransfer ke otak kita. Tad'u ilal fikr. Jadi mari pandangan mata, otak ini dikirimi, ditransfer gitu kan. Nah, dari otak ini kan mikir, al fikru yad'u ila zina. Dengan pikiran ini wah macam-macam. Ibarat kita kalau sudah punya istri kan rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput sendirian. Iku kelola manajemen otak kita gara-gara ditransfer mata. Terus apa ya awak dhewe kan ngono ngewasi wong iki koyo enak itu kan. Ngewasi wong koyo enak ya omahe gede duit akeh koyo enak itu moto. Lah moto itu langsung mentransfer ke otak. Otak mikir. Masa aku gak iso kayak ngono rek nyambut gaya nyaman kok sepeda gak gonta-ganti. Itu otak dikelola. Setelah itu ya ada perilaku, ada tindakan, ada follow up. Mbok ta nyambut gaya piye anane wis. Gelek-gelek nang Gunung Kawi kono ben cepet nek dalu bungi liri tok. Itu karena prosesnya mata dulu kan. Mata merespon pandangan ditransfer ke otak, otak mikir seperti itu. Lah kalau nek otak piktor pikiran kotor ya itu bablas. Dan otak arane kan enggak steril kan. Ada filternya gitu kan. Ada filternya. Jadi itu penting. Hifdzul aini itu penting. Yang pertama. Gitu. Yang kedua, wa yajibu alaika hifdzul lisan minal kidbi. Njogo lisan dari perbuatan-perbuatan yang bohong. Nah, gak oleh anulah ngapusi, termasuk dalam perusahaan bisnis kan rawan bohong itu kan. Maka seorang pedagang yang jujur, ada 7 orang yang masuk surga itu kan duluan, di antaranya orang pedagang yang transaksinya jujur. Karena kalau orang bertransaksi sudah memakai bohong atau tidak jujur bahaya, merugikan betul. Sepele memang, tapi merugikan itu kan. Yang dirugikan bukan 1-2 orang itu kan. Nah ini makanya lisan ini harus kita jaga dari hal-hal yang bohong, yang tidak benar lah. Karena orang yang tidak jujur itu adalah orang yang tidak beriman. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Jadi orang-orang yang mengadang-adakan sesuatu untuk berkreasi dalam hal kebohongan, maka la yu'minuna bi ayatillah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman.
Kemudian selanjutnya wahibdu minal ghibah, joko ben gak rasan-rasan ghibah. Hibah wala yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu akhatakum ayukulama akhi maitang fakaritumu. Wong sing ghibah iku padha karo mangan daging koncone sing wis mati. Ayuhibbu akhatakum ayakulama akhi maitang fakaritumur. Hibah. Jadi kulaan rono digorene, kulaan rono digorene. Omongane wong diplintir-plintir gitu kan. Apa nek hibah kan jarang wong lanang. Wong lanang nek cangkuran paling mikir bal-balan. Ya iku mau. Ya iku tok paling. Jadi hibah. Kemudian selanjutnya adalah wahibdu minan namimah. Namimah itu adu-adu, kulaan rono. Jadi naklu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din biqasdil ifsad. Nggawa omongane wong digorene tujuane ifsad, tujuane ngerusak. Tujuane ngerusak itu ndak boleh. Jadi naklu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din biqasdil ifsad. Memindah omongan manusia untuk dipindah ke lain pihak dengan tujuannya biqasdil ifsad, dengan merusak. Ya merusak seduluran, merusak kekancan. Itu termasuk namimah. Wala tuti kullah lafim mahin hamazim masyaim binamim. Itu adalah dalil orang-orang yang kulaan. Rono riwari masyaiku riwari nggawa omongane wong. Kemudian yang keempat wahifdzuhum minal istighza bil muslim wa sukhriyah. Kita tidak boleh ngenyek. Istighza itu ngenyek. Yang termasuk dalam hal introspeksi. Omong sampai ngenyek. Masuk kadang nduk medsos kan ngenyek. Jangan sampai. Wadohak ngeguyu ngeremeno dengan liikhtiqor, dengan niat meremehkan orang lain. Sebab wong diremehne iku iso ae bisa menjadi motivasi ya. Diremehno koncone iso menjadi pemicu untuk bisa semangat itu kan. Kemudian wajibu alaika khiftul adzan minal istima'il ilal ghibah wan namimah wa sa'iril aqwal muharramah. Yang keempat, wajib bagi kita untuk menjaga adzan, menjaga telinga kita untuk tidak memperdengarkan hal-hal yang bersifat maksiat, hibah, namimah, kemudian ucapan-ucapan yang haram. Ini harus kita hindari. Kemudian selanjutnya wajibu alaika hifdzul batni aidon minal muharramat. Menjaga perut. Ojo sampai kelebon barang sing haram. Ini yang penting. Ada seorang menganalisis itu kan, ada hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang minum khamr itu kan la yakbalu sholatan arba'ina yauman. Wong minum khamr itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Itu dianalisis. Kenapa kok 40 hari? Ternyata kalau hari ini kita makan, misalnya makan apa salak itu salak itu diproses dan akan menjadi sel yang menggerakkan darah kita. Dan ternyata usianya sel 40 hari. Kalau toh itu barang haram, maka sel itu hidup 40 hari. Makanya orang minum khamr itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Nah, makanya dititik orang barat kok 40 hari, kenapa? Ternyata memang jadi sel. Najan mangan pentol siti ini akan menjadi sel dan hidupnya 40 hari. Nah, kalau kita ibadah kemudian ada sel-sel yang haram, kita sowan kepada Allah, apel kepada Allah, kemudian dalam diri kita itu ada darah yang digerakkan sel-sel yang haram kan, jelek juga kan gitu kan. Nah, makanya penting 70% karakter manusia itu ditentukan oleh makanan. Ya muka-muka awak dewi berusaha terus untuk bisa mencari makanan yang halal untuk anak istri kita. Oh, penting sekali.
Ben aneh gak bedik-bedik ngono. Ana arek dipepe gak garing dicop gak teles. Wah iki pangananmu apa lele. Saya dulu pernah betul. Jadi ketika saya ngajar itu di kelas ini di kelas. Nah, waktu itu bab miras. Lah saya ngomong begini, saya punya keyakinan di kelas ini ada anak yang pernah minuman keras. Saya bilang begitu. Loh, lah ngacung. Saya pak. Awak mau minum nanti le. Di sebelahnya pondok kan pondok anak zaman kidul anak Bung Cino. Bung Cino. Loh, awak mau ngombe karo sapa? Ki larane kampung, Pak. Ya Allah lele. Bapak ibumu nyambut gawe apa to ngono? Dagangan wos Pak ten pasar. Ya wis ngene ya. Menene mulai sampean tontoni carane nimbang bapakmu kaya apa. Oh nggih Pak. Yang saya suka dia jujur. Lah waktu itu kebetulan menjelang Idul Adha. Kan liburan dia. Daerah kidulan lah, daerah liburan. Mari ngono 1 minggu lagi dia kembali. Lah waktu itu aku siram-siram nang omah. Siram-siram sore-sore turun bis dia bawa kardus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ngono. Dia duduk, dia belum begini. Pak, sing gapleki ibuku. Ngono. Lho lha apa? Ibu iku ternyata duwe liter loro, Pak. Dadi ibuku kune kapan kula, iku gawe liter sing dijojot kok njero. Nek dodol, Pak, kene. Lho, gak mbok kuwak le. Dereng ya, Pak. Ya mbok kuwak, ngoten ta. Besoknya kembali lagi pulang. Padahal kalau pulang butuh berjam-jam naik bis dia. Lah kebetulan tokonya ibunya itu kan sininya kali. Pasar tapi pinggir oleh kali. Jadi dicemplungno karo-karo ini dicemplungno kali. Kemudian pulang lagi. Pak, itu dia kelas 3. Pesan aku begini. Pak, kula nyuwun tulung nggih. Kula ni enggak ada adik istri kula ten sanawiyah. Kuwatir nggo kados kula. Jenengan dampingi nggih. Wis mantun niki kula lulus, wis kula mawon lah kurbane. Kula tak mangke apa ndampingi ibu ben nyambut kene meneh. Pantesan aku iki ndablek, Pak. Gara-gara ngono. Iya, gara-gara ngono oleh nang. Lan bapakmu kirim nang awakmu terus hasil ngene iki yo ngene iki. Ngono kan. Alhamdulillah ternyata dia ngelamar di sebuah bank, diterima di Kalimantan, kemudian dapat beasiswa S2 di Malaysia, kemudian nikah sama orang Dubai. Wow, arek cilik bojone dawukur payu. Ya Allah nang gaplek. Aku barokah sampean, Pak. Aku tak turut omong ini sampean, tak turut dawuh sampean iki. Jadi itu cerita kecil bahwa betapa pentingnya kita harus menghindari hal yang haram. Ya memang sulit tapi tetap harus kita upayakan. Itu kan man tarakal harama kata Rasul nalal halal. Barang siapa yang sekuat tenaga untuk berusaha meninggalkan hal-hal yang haram, pasti Allah akan memberikan jalan untuk mendapatkan yang halal. Tetap berusaha terus, tetap. Nah itu harus kita upayakan itu kan. Jangan nganti wetenge awak dhewe anak bojoku ya keleben halal seperti itu. Maka dalam hal kerja itu yaitu tadi ojo sampai gawe nipu-nipu lah, jangan sampai. Kemudian wajibu alaika khiftul yadaini min tanawulil haram. Jaga kedua tangan ini agar tidak menghasilkan hal-hal yang haram. Ya wae tangan. Kemudian juga wajibu alaika khiftul rijlaini minal masyi ilal haram. Kaki ini agar dijaga dari ojo sampai keluyuran nang gare barang gak kena. Nang keluyur nang sawo cek ta. Kano ya. Maka hal ini terkait dengan anggota tubuh ini ada konsekuensinya. Jadi ada konsekuensinya. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah itu menciptakan neraka jahanam itu dipersiapkan isinya
untuk jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam. Jadi lahum qulubul la yafqahuna biha walau adzanu la yasma'una biha. Dikasih telinga tapi tidak untuk mendengar ayat-ayatnya Allah. Walau a'yunu la yubsiruna biha, dan dia dikasih mata tidak difungsikan untuk melihat kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, orang seperti ini yang tidak bisa memfungsikan anggota tubuhnya secara baik. Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Bahkan balhum adol, malah luwes nemen. Ulaika humul ghafilun. Balhum adom ngene kewan ternak itu kan kadang-kadang awak dewi umbar wedhus ya. Terus nyeluk wedhus ya, ayo mulai. Iso kadang-kadang walaupun wedhusnya gak paham tapi nurut. Itu maksudnya balhum adol. Lah kita yo duwe kuping, duwe mata, duwe hati. Diceluk pangeran ora tau gatek. Kadang-kadang omahe cedhek masjid ngono, masuk terasa jauh sekali. Jamaah yo iku wae. Kadang-kadang koncone jamaah, tonggo jamaah ngono enak. Kok gak kelamben, kipas-kipas nang ngarep omah yo enak tenang, gak merasa berdosa. Dan Allah memanggil untuk berjamaah. Itu hal sederhana. Awak dhewe ngelencar bolak-balik tapi ngelencar nang masjid yang berat-berat jangka aja sulit. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuk kategori ayat surah Al-A'raf tadi itu. Nah, makanya harus kita introspeksi terus agar kita bisa mempertahankan tobat yang 4 itu. Fatubu utawi tobat iku miftahun dadi kunci likulli itaatin, keduwe sekabehane ketaatan. Sing apa? Sing nduk dalam kurung pada dia. Fatubu utawi tobat iku miftahun dadi kunci likulli itaatin, keduwe sekabehane ketaatan. Jadi tobat ini menjadi kunci pertama kali untuk menghadirkan ketaatan. Maka tidaklah dikatakan taat seseorang itu kalau tidak melalui proses tobat. Maka Indonesia itu kadang ada tobat nasional barang. Wa asasu kullil khairi, lan dadi dasare sekabehane kebagusan. Ajma'a hale sekabehane asmala tur sekabehane kebagusan. Likuli ya gak apa. Fatubu likul ibadatin. Ya gak apa-apa. Kitab murah itu. Ini tak mana nih? Ini gonku itu aten. Fatubu mutatobat iku miftahun dadi kunci likul ibadatin, kedua sekabehane ibadah. Jadi tobat itu pintu masuk untuk menghadirkan ibadah. Jadi mamluatul ibadah. Awak dhewe ku iso memenuhi hidup kita. Mamluatul ibadah itu uripe awak dhewe penuh dengan ibadah. Kuncinya adalah tobat. Dan wa asasu kulil khair, dan dasar-dasar kebaikan. Kebaikan itu akan kita datangkan, kita peroleh manakala tobat itu sudah selesai dan secara sempurna juga. Seperti itu. Dan taubat ini adalah walil futuhati diniyah. Nah tadi itu terkait menjaga anggota tubuh itu akan terasa enteng, terasa mudah kalau taubat ini sudah kita lakukan. Karena apa? Bisa membuka sendi-sendi dan komponen-komponen amal-amal yang bersifat diniyah, agama. Bahkan wadunyawiyah, dan urusan dunia pun bisa selesai kalau diri kita selesai diri kita selesai, urusan hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan bisa menjadi apa ya, ATM kebaikan tobat itu. Nah, itu harus kita pertahankan. Tapi ada tapinya di sini. Joko tobat kan angel. Oh iso
sak minggu iso tobat gak kar-karan kok ya wale-wale dhewe. Kapan enek goyah iku wis enek wis. Jangankan tingkatan kita ya, tingkatan kiai-kiai wis enek goyah. Makanya seorang mu'alif ini memberikan antisipasi. Fa ini tulita mongko lamun den coba sapa sira. Jadi kita sudah berupaya dengan introspeksi diri, menjaga macam-macam anggota tubuh tadi agar tidak terjun pada kemaksiatan, tapi bisa jadi ketika sesuatu ada cobaan-cobaan yang bisa membuat kita goyah. Fa inib tulita mongko lamun den coba sapa sira bi ghaflatin kelawan lali. Ya lali kan gawane menungso. Kadang lali ku ya enek manfaate. Au suhbatin utawa redone kekancan. Wis tobat cangkruk nang warung gitu. Pedhok kanca. Iki asuhbatin ngono diomong kaya apa? Bar sesa kan ya. Alime kaya ngono panggah iblis luwih pinter. Sampai goyah kan itu kan diojo-ojo. Kadang kanca iku ya ngono rek. Kadang awak dhewe iku nurut kanca timbang bojo. Ya toh? Padahal bojo iku kontribusi dan perannya luar biasa pada kita. Kanca perannya apa? Cangkruan tok ae, tapi kadang digatek gitu kan. Nah ini makanya fa in tulibta fi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin ing dalam pelungguhan cangkruan itu kan. Nek sampean goyah misale kena bujuk kanca sampean fatadarokan mongko nyusulono temen sira ing ghaflah oleh nyusuli muharwilan hali aki-aki. Ya cepet-cepet sampean apik nah itu kan. Istighfar paling enggak pertama kali istighfar. Jaelek kanca ya istighfar. Kadang awak dhewe ku nuruti kanca luar biasa, saking pleke ya. Dijak apa ya nurut. Ya ku mau kadang bojo kate-kate, padahal kontribusinya luar biasa bojo iku. Nah. Jadi tetap aja kok wis tobat maneh misale. Kena coba mana? Ya ngono mana? Kata darokan mana? Terus. Memang kita kan fluktuatif. Iman tuh yazid wayangkus. Kadang esok dele, sore tempe biasa. Tapi bagaimana kita terus berupaya untuk menjaga diri kita untuk selalu menyuguhkan hal yang baik. Cobaan itu mesti enak lah. Mencelek didik wis mesti enak. Mana kadang alhamdulillah lawat dewi cangkruan yang berkualitas seperti ini. Kadang-kadang saking sederhana dalam persoalan agama itu ya. Enek uang kok kelimbang nang omah, ngopi ya ora tahu, marung ya ora tahu. Ya toh? Wis nduk omah wae. Kadang ngono bojone sumpek sampean apa lho kono omah kelimbang. Iku enggak nyadari. Umpamane glimbang-glimbunge bojone iku diniati tarkul maasi, ganjaran. Dek aku glimbang-glimbung nang omah ya ora ngrumpi, ya ora saras-sarasan, ora mendem, ora dugem gitu kan. Lah itu bakal bernilai ibadah. Jadi mudahnya beragama seperti itu. Hal-hal yang mubah itu bisa menjadi deposito kita untuk berpahala. Dengan catatan itu niatan tarkul maasi, ninggalkan kemaksiatan. Aku nduk omah arek cangkuran petuk kanca dijak mendem, jak ngombe, dijak ngeluyur sing gak ngena, kan? Nah, maka saudara itu menjadi deposito juga kebaikan. Nah, itu tobat selesai. Wa min halan niku setengah saking wasoya atisai. Ganti bab. Al qanaatu utawi qanaah. Nah, qanaah. Apa qanaah? Apa qanaah? Qanaah aridho bil yasir minal ato. Qanaah itu nerimo sithik. Yang sedikit itu kita menerima hal yang sedikit lah. Bil yasir kelawan hal kedip minal ato dari peparingnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi dawuh al qanaatu kanzun layafna. Al qanaatu kanzun layafna.
Qanaah itu koyok deposit, koyok gedung, gudang yang enggak habis-habis. Karena wong qanaah itu barang sithik digawe akeh, dadi gak ente-ente. Itu qanaah. Nerimo, gitu. Nerimo ing pandum. Itu qanaah. Jadi al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu harta karun yang tidak pernah habis. Waqna bitarkil mustaha wal fakhiri mimmat amin wa malabisin wa manazila. Waqna lan qana'a sira, waqna lan qana'a sira, nrimo sira bitarkil mustaha kelawan ninggal perkara kang den pengini, kelawan ninggal perkara kang den senengi, wal fakhiri lan barang kang mewah-mewah, barang kang bagus-bagus, high class, klambine gak merek ora gelem, mimat amin saking panganan, wa malabisin lan pira-pira pakaian, wa manazila lan pira-pira panggonan. Waqna bitarkil mustaha, kita harus qanaah dengan catatan apa? Dengan cara apa? Meninggalkan hal yang disenangi. Makanya awak dhewe kok nang gak iso leren kok. Nek barang mangan enak ngono, kok sampai dudari sabuke barang. Imam Syafi'i itu kalau makan enak itu berhenti, makan sedikit. Tapi nek gak enak diterusno. Itu dalam rangka untuk melawan nafsunya. Awak dhewe kan kewalik. Mangan enak ono jan, sabu itu dari rong piring gitu kan. Mangan gak enak, dicipit tok tinggal nyingkrik. Dalam rangka apa? Imam Syafi'i itu triknya begitu, agar melawan nafsu itu gak dituruti terus itu kan. Karena nafsu ini dituruti koyo cacili ya. Koyo cacili nafsu itu. Koyo cacili umpamane nyusu ibuke ora disape, sampai metu brengos terus nyusu. Lho iya, maka harus disape dan nyape itu peksa. Iku nafsu itu begitu. Nafsu itu koyo cacili, jadi makole koyo cacili sing nyusu. Arek cilik cara mentil ibuke ora disape-sape sampai kapanmu SMA ya cek mentil. Maka harus dipaksa, najan yo kadang untuk gak teko enek nangis bareng iku nafsu ngono ku. Kadang awak dhewe ninggal hal yang seneng ngono ku ya lara ati kan. Gak enak gitu kan, untuk mangkel, tapi ya harus begitu. Nek dituri terus ya wah gak karu-karuan, tambahan ngelunjak terus. Itu kan. Nah, ini di sini kita harus menghindari hal-hal yang fakhor. Fakhor itu high class lah, makan mewah-mewah, kan makan mewah, baik panganan, pakaian, kemudian rumah. Omahe awak dhewe wis apik-apik ya, zaman ku cilik ku biyen nang kene ku omahe kena gesok-gesokan ngene kan, ngoyo wae nduk pojoke omah kan tekele kan. Saya kadang aku mulai kudu masyaallah apik-apik omah, apik-apik. Ya alhamdulillah lah, tapi paling tidak ya isinya batinnya itu ya orang-orang yang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek gawe omah gampang, tapi bagaimana mewarnai omahku? Kata Rasul, baiti janati, rumahku adalah surgaku, ini yang paling penting. Karena hubungan dengan keluarga, bagaimana keluarga memanajemen keluarga akan menjadi baik gitu kan. Kadang omah apik gede ngono iso sempit karena kita tidak mampu mengelola keluarga. Senajan omah sewempit iso dadi jembar karena kita mampu mengelola keluarga. Nyawa dibengkerengan karo bojo ngono masa omah gede seperti bete ombo ya turu ngono ketok cedek. Tapi nek kapan harmonis ya masa sesek wah dinikmati ae. Masa moyo jenenge kasore sakmene ngono iso ae Dik, saiki aku sing ndukur sampe ndisor. Ya iso ae. Nek kapan gak harmonis, gak mampu mengelola keluarga, najan seperti batu wombo. Oh jejejejean, setorono padahal wis ombo. Jadi itu manazila di sini diartikan bahwa rumah hanya untuk fakhor saja, untuk mewah-mewahan saja.
Tapi kalau rumah yang bagus tapi isinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya malah luar biasa kan gitu kan. Nah ini, jadi itu adalah qanaah. Jadi kadang-kadang kesuksesan akhirat itu akan mudah dicapai manakala kita tidak terlalu ambisi terhadap duniawi. Jadi mudah mendapatkan hal bersifat ukhrawi manakala kita ini agak mengabaikan lah. Di surat Al-Qasas itu ada cerita Qarun. Aneh sama ini duduk-duduk sumur itu harta karun. Qarun itu fakhraja ala qaumi. Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Wah, oke. Fakhraja ala qaumi fi zinati. Berarti Qarun itu kalau menurut Quran itu tokoh juga orang kaya. Fakhraja ala qaumi fi zinati, kalau dia keluar rumah itu dengan mewah-mewah. Bahkan wakilah dalam sebuah kitab tuh kalau Qarun keluar rumah itu bawa pasukan perawan-perawan joko-joko 150, berarti 300, dipakai mewah-mewah kayak karnaval lah, mas-masan begitu. Nah ketika Qarun keluar rumah itu kan mengundang perhatian. Wa qala alladziina yuriduna hayatad dunya, orang-orang yang ambisi duniawi, ya Allah wailata kayak apa piye aku carane kok iso kayak Qarun, innahu hadin adzim, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa wae sama ndek kanca kok mobilnya mesti atene ya kapan ya. Iku biasa. Maka Qur'annya di sini wa yuridul hayatad dunya ya laita lana mislama uta Qarun innahu ladu hadin adzim. Itu pertama kali redaksinya setelah melihat Qarun. Itu hubudunnya orang-orang yang mencintai dunia. Tapi ada orang yang kedua, kelompok kedua itu, jadi orang-orang yang diberikan utul ilma wa ilakum tsawabullahi kholiman aman, orang-orang yang punya ilmu. Wa qala ladina utul ilma, wong sing berilmu itu komentari beda. Wa qala ladina utul ilma wa ilakum tsawabullahi kholiman aman wa amila sholihan. Wow, gak penting itu, sementing awak dhewe nglakoni tsawabullahi khairun, pahala dari kebaikan Allah itu lebih penting ketimbang hartanya Qarun. Nah, kadang kita itu tetap punya keinginan. Kadang-kadang enek wong saking pegele qanaah. Tapi hati ini kepengin dunia iso gak qanaah. Enek wong belum tentu enek wong sugih tapi qanaah yo enek. Enek wong kere koyo qanaah betul, pakaiane koyo zuhud, tapi gak qanaah karena pegel atine ndonga sugih gak sugih. Yo iso wae ngono iku. Jadi casing ini gak menjaminan itu kan. Nah, paling tidak pertama kali yang kita harus putuskan adalah untuk mengelola rasa seneng ini agar melahirkan hal yang baik. Nah, jangan pakaian apik ya bagaimana tidak menjadikan fakhor, sombong kan itu kan. Panganan yang kadang saiki yo sepurane. Alhamdulillah saya tidak bisa. Maru diposting iku ya Allah, iku melecehkan orang miskin itu. Diposting dimakan. Itu kan fakhor, itu pamer itu kan. Didik. Kadang-kadang ya Allah mangan perkara ngene diposting. Sesuk malaikat rakib atit iki mengajukan proposal pensiun dini. Lah kan ya piye? Ya Rob, aku pensiun. Lah apa? Manusia sudah canggih lebih daripada saya. Saobae awak dicatat Gusti, di update status. Wis jadi malaikat rakib atit iki wis ngene tok penek digawe rokok ngene. Wes manungsa luwih canggih Gusti. Oh, ngaji ngene tok wis cat OTW akhirat ngono. Wis malaikat wis piye seperti itu. Nah ini harus qanaah. Nah suatu waktu Sayyidatina Aisyah itu buat roti bahannya sedikit dan hasilnya sedikit. Sebelum beliau ngicipi itu ingat Nabi Muhammad SAW. Kemudian diaturkan roti yang sedikit itu diaturkan. Kata Rasul, mahadi apa ini? Kata Sayyidatina Fatimah, ini adalah roti wahai ayahku, roti sedikit sebelum aku makan kok ingat
jenengan. Ini kula aturkan jenengan. Apa Rasulullah mengatakan? Innahu awwala ta'amin dakhala fami abika mundu salasa ayamin. Wahai anakku, ingatlah makanan yang sedikit kau aturkan ini adalah makanan yang pertama kali masuk ke mulut abamu selama 3 hari terakhir. Roti yang sedikit itu, kata Rasul, ini adalah awwalu ta'amin dakhala fami abika. Makanan yang pertama kali masuk di mulut ayahmu selama 3 hari terakhir. Apa maksudnya? Berarti Rasulullah 3 hari tidak dahar. Dan Sayyidatina Fatimah pun ketika buat roti diadon sendiri, bahannya sedikit, hasilnya sedikit, mau dimakan kok ingat ayahnya. Jadi qanaah betul. Nah, bayangkan sekelas Rasul 3 hari. Kadang berbesmili nih mau cerita seperti ini kan. 3 hari awal tu'amin dakhala fami abika. Ini adalah makanan pertama kali selama 3 hari wahai anakku. Karek didik bisa nan itu kan. Awak dhewe kan enggak mangan mesti 3 hari 3 kali. Kadang ini aku jadi supirku, ojo kakek ngono makan maneh jare. Ya. Semoga mangan pokoke. Semoga barokah lah. Nah, itu qanaah. Man utawi sapane wong iku yatluban luru sapa man ma ing barang laisa kang ora ana apa ma laisa kang ora ana laisa kang ora ana sapa man iku yaknihi maidai ma ing man utawi sapane wong yatluban luru sapa man ma ing barang laisa kang ora ana sapa man iku yaknihi maidai apa ma ing man faqat fata moko temen-temen pot apa alladzi perkara yaknihi kang maidai min ghairi tila saking tanpa nunda-nunda, saking tanpa ngende-ngende. Sing sapa wonge nyibukno awake nanggone hal-hal yang gak manfaat, maka hakikatnya dia telah kehilangan potensi kebaikan yang seharusnya dia dapatkan. Wong kok nyibukno perkara sing gak ono manfaate, maka hakikatnya dia itu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang sama. Nek ada yang nglakoni gak ono manfaate kan mesti sajane misalnya awak dhewe gak ono manfaate apa aja gak ono manfaate. Ya main remi lah. Main remi misalnya, tema main remi rene po. Kan namun sholat al-ikhlas kan misalnya. Nah, itu ketika dia main remi itu dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya punya potensi untuk melahirkan kebaikan. Seperti itu. Maka man tolaba ma la yaknihi fatahu ma yaknihi. Jadi kata Sayyidina Ali, orang yang hanya memburu hal-hal yang tidak punya manfaat, maka dia jauh tidak akan mendapatkan hal-hal yang manfaat. Hakikatnya begitu. Jadi apa? Enggak ada manfaatnya kok. Ini ada manfaatnya. Artinya dia melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Ya aku tak contohnya main remi misalnya. Remi kan manfaatnya. Bahkan dalam kitab enek sekakan nih kan manfaatnya. Tapi ya enek lah. Menurutku enek. Itu numerik kan mengasah otak. Tapi dalam kitab Kifayah itu Kifatul Akhir itu termasuk laho kan manfaatnya. Apa hal yang kan manfaatnya lah. Karena manfaat itu sesuatu yang tidak mampu menghasilkan kebaikan, tidak mampu meningkatkan kualitas ibadah gitu aja. Kalau tadi menengaiku diniati tarkul ma'asi ya bisa jadi berpahala, tapi bukan berarti karena manfaatnya. Wong menengi mesti kadang enak manfaatnya. Yang dimaksud malayani itu dia melakukan, bukan diam. Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu kan. Kalau diam kan tidak melakukan apa-apa. Tapi diam kan ada dua kemungkinan, tetepan.
Kalau nek kapan sampean diam tapi ngelamun hal yang jelek, ya bisa jadi Anda masuk masih ngelamun tulul amal itu kan, itu maksiatul qalb itu kan, maksiatul akal, angan-angan gini. Piyo carane hal yang jelek itu kan. Tapi kalau Anda diam tapi zikrullah, ya luar biasa. Zikir siri misalkan, zikir siri, sholawat siri itu lebih baik timbang sampai tirakat bertahun-tahun. Manfaatnya sholawat siri gitu. Seperti itu. Nah, jadi orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, maka dia kehilangan potensi kebaikan baginya. Itu adalah kona. Sekarang wamin halal setengah saking wasoya atis ai azzuhdu tawi zuhud. Jadi setelah kona'ah zuhud. Terus lagi. Lanjut. Ayo nak coba kak mana nih ya terus. Kita gak dibagi ta Mas. Belajar ini. Belajar mana nih. Ben gak ngaji omong no, dadi enek. Iki akan maca noto. Nah, ini bab zuhud ini. Zuhud itu khilafur rohbah, melawan apa? Melawan, menentang kesenangan lah. Ya, undur-undur karo kona. Tapi ditentang. Seperti itu. Jadi itu zuhud. Jadi, tapi zuhud ini tidak harus apa? Enggak ditunjuk ndak. Nanti kita jelaskan itu kan. Wazhat lan zuhudo siro. Wadhalan utawi nafsu iku faktu alaqati qalbika, iku faktu alaqati qalbika ora anane gumantungi ati sira. Nah iki zuhud iku iki. Zuhud adalah tidak menggantungkan atau hati kita tidak tergantung bil mali kelawan bondo. La takdir ora kuwasa lahu maring mal tilka mongko ana sira asinu takah mongko ana sira aqala wong kang duweni akal. Jadi zuhud itu adalah mengosongkan hati dari ketergantungan terhadap duniawi. Tapi bukan berarti menolak harta, yang menolak ndak. Wis aku tak zuhud lah, wis ngene nyambut gawe wis gak usah ditingkat ndak. Ya syukur-syukur kita menjadi ghaniyun zahidun. Soke tapi zuhud. Ya tergantung israful mal, mengelola harta benda. Pokoknya gak gumantung nanggone ati. Ada seorang wali namanya saya lupa, Sugepol. Seorang zuhud, wali zuhud Suge. Enek wali sitok iku gak sesuai. Oh iki ngisin-ngisini rek. Wali kok sugene koyo ngono mewah-mewah tok. Dilabrak. Wali zuhud tenanan sing gak diopo-opo nglabrak karo wali sing sugih. Kang, sama nek ngisin-ngisini ae. Iki menurunkan derajat kewalian kita. Wali kudu zuhud. Sampeyan sugih ngene, ngitung dhuwit iku nanggone latak, nanggone ruang tamu ngono kok. Akhir sing wali sugih zuhud ngene. Wis ngene Kang. Ayo tajak keliling nanggone kebun-kebunku, nanggone villa-villaku ya. Cara saiki ngono, tak tumpakno Alphard. Tak tontono sampean donyaku akeh gak pira. Ya wis. Tapi syaratnya siji, sampean tak gawani banyu sak gelas. Tugasnya ojo nganti kocek, ojo nganti utah. Jogon banyu iki tak tumpakno Alphard, tak kelilingno kebun-kebun anggurku, villa-villaku. Tapi ojo sampe kocek banyu. Oke siap. Tumpakno villa 15 menit, 30 menit keliling terus. Wah,
begitu setengah jam sampai finish lagi. Piye Kang kebunku? Apik to? Vilaku apik to? Mosok ngerti aku. Wong aku jaga banyune sampean ben gak kocek. Iku atiku kaya ngono Kang. Aku dunyaku akeh iku ora gantung blas padha karo sampean tak kelilingno mau ora mikir sugihku kaya apa. Sebab sampean jaga banyu sing sak gelas aja nganti kocek. Atiku nang pangeran ya ngono ku. Dunyaku akeh ora tak gantungno nang atiku blas. Ha iku jenenge zuhud. Berarti boleh zuhud gak harus kere. Ojo nama zuhud gembel pakaian gak ganti-ganti ya. Ojo aja. Ya ngono ku israful mal Pak Dedi. Mengelola harta itu penting. Gitu kan? Nah, sekarang ada zuhud gaya baru. Zuhud corporate namanya. Zuhud corporation. Sekarang banyak. Tapi kadang-kadang kadang-kadang diambil alih orang-orang muslim. Perusahaan-perusahaan besar yang menyisihkan income-nya untuk membiayai orang-orang mondok, orang-orang sekolah itu zuhud corporate. Dia tidak corporation, dia tidak untuk dirinya sendiri, tapi menyisihkan itu. Nah, itu zuhud itu. Kalau bisa pabriknya ditulisi, kalau ansaman bos Nasr tulisi siap menerima proposal, nggak ada yang berani perusahaan seperti itu. Tapi ada perusahaan siap menerima proposal Anda, dikasih. Itu perusahaan tidak hanya orangnya tapi perusahaannya di manajemen bagaimana juga zuhud. Dunyane akeh tapi dianggap dunyane. Bahkan justru ngono niku ngalir terus dunyane kan gitu. Terus sing medhit ngene niku. Kan dunya iku koyo ngentut kan. Lah ngentut nek kapan nduk kene kamar sempit, gak ono jendela ya mati kaku awake dhewe. Gak ada sirkulasi udara. Semakin banyak jendela yang kita buka, ngentut tau wes gak mampu. Ganti udara lagi. Dunya ku koyo ngono. Nek sampean kempit, tak sampean jepite sampean dicepreti bareng. Waduh ben ganti toy. Wah yo sakmono olehmu. Saya tuh dipeseni Yai Faruk, Allah yarham. Jadi cangkruan begitu ngoper begini. Sampean niku ojo suka ngitung duit nang dompet. Lah kok ngoten ya? Iya ojo. Sebab kon ngitung duit nang dompet mesti hatimu ngomong kurang. Nggih ya. Iya ojo. Pokoke ojo dihitung terus. Ngene. Pokoke nek bojomu, anakmu njaluk apa turutono. Kek duit ojo mbok hitung nyong. Iku rezekimu ngalir. Jadi tak terapno Pak, tak terapno. Aku gak tau ngitung dompetku sini ora ro. Tapi tak inceng nek abange alhamdulillah. Lho ya apa diitung pokoke ana abange alhamdulillah. Lah perjalananku rene nek ana abange terus piye? Mosok disuruh kan? Jadi sampai kadang tak terapkan anakku ke saya turu gitu kan, capek gitu kan. Ya Indomaret budal. Sembuh lah tak niat ngono mbok kondi. Raro, kok gak tau itu duit nang dompet tau. Pokoke tak inceng abang nih perjalanan jauh oleh abang ya salah itu dilang naik. Itu kan. Jadi duit kayak entut ngono. Entar jendela harus buka-buka begitu kan. Sebab apa? Allah akan nambahin nek duitmu mbok congketi ya. Wa atal mala ala hubbihi ya kan. Belanjakno dunyamu ala hubbi dawil qurba sing mbok senengin anggone dawil qurba. Iku pertama kali. Dawil kurba itu kerabat dan Quran ini tidak berbicara kerabat ini miskin atau kaya tidak. Tapi wa atal mala dawil kurba kerabat dekat. Keluargamu kenapa keluarga? Najan keluargamu sugih, mbok wae gak apa-apa. Karena keharmonisan kita langgenge donya iku nek awak dhewe iso nyenengno dulur-dulur. Sejahtera dulure selesai kita. Nek awak dhewe sugih dhewe dulurmu kere ya awakmu awak dhewe kan didok terus. Dididik utang najan goreng tentu nyaur. Karena kita tidak menyadari bahwa dawil kurba itu rata-rata di Al-Quran pertama kali disebut ketika kita berinfak. Baru wal yatama wal masakin baru itu miskin baru itu. Nanti keluarga menyejahterakan keluarga itu penting. Kalau kita selesai dengan keluarga sendiri enak ibadah itu enak gitu loh. Seperti itu. Dan itu israful mal mengelola harta. Seperti itu.
Ya memang butuh perjuangan yang luar biasa di zaman sekarang ya. Persaingan luar biasa itu. Tongkoe tuku Alfa terus jan wah ini dak dak gitu. Kadang-kadang ya persaingan. Makanya kadang saya itu menghindari cangkruan ya. Sepurane kadang di ruang guru itu Pak, nanti ruang guru kan cangkruan gitu kan. Saya jarang ngobrol di ruang guru, jarang. Nggak kuat kupingku itu, nggak kuat karena yang dibicarakan tuh bukan ya apa murid pinter kan, plat nomor lah, tipe rumah lah. Aku gak kuat boleh gak iso tuku gak iso ngimbangi, aduh minder dhewe kan. Awak dhewe nangin ya nek juragan bos ngono Mas. Kok tak ganti. Intinya begitulah. Jadi zuhud ndak harus kere betul. Nah, kalau kita harus kaya. Karena orang kaya itu masuk surga kan punya potensi dua. Artinya duluan gitu kan. Enak surga sugih tapi enak wong sugih tapi duwe ganggu kan gitu kan. Karena dia ahli sodako kemudian surga dewean. Yes. Begitu di pintu surga dia lengak-lengok kon mlebu malaikat kakal udkhul jannah. Kak. Aku izin. Aku iso koyok ngene iki berkat ustadku. Aku diceramai iso mali sodako. Ustaz diceluk kan gak gelem pisan. Dadi meneh nek surga iku enek engke-engke nang lawangi surga gara-gara gak gelem dhisikan. Diunggah unggu. Akhirnya wong sugih karo alim bareng mlebune gitu kan. Kenapa? Orang sugih tadi mengelola hartanya untuk kebaikan, untuk syiar, untuk agama. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dibak kita lah. Nah, wadah kan wis sugih-sugih lah, pol pabrik ya akeh kan. Yang paling tidak bagaimana kita menyisihkan harta itu untuk orang yang membutuhkan gitu, seperti itu. Nah, intinya gitu, pokoknya apa jenenge atine gak boleh yo kepengin oleh tapi aja nemen-nemen. Aja nganti kepengenan itu ngalano keadaan. Nah iki ya cara. Kalau kepenginan ngalano keadaan akhirnya kita berbuat hal yang nggak bener. Jalan pintas itu kan. Makanya harus ada rem itu, standar lah. Nah, standar itu kan subjektif. Standar itu subjektif, tergantung kebutuhan kita. Seperti itu. Wa zuhdu tawi zuhud. Karena apa zuhud? Iku ahsanu mangsobin, bagus-bagusnya pangkat. Orang zuhud, orang yang mampu mengelola hartanya itu adalah mendapatkan pangkat ba'dat tuqa ing dalam sakwise takwa. Wa bihi lan kelawan zuhud iku yunalu bakang terperkole apa maqamu arbabil ula, pangkate pira-pira wong kang gawe bagus tur wong kang luhur. Orang zuhud ini menepati posisi di bawah takwa persis. Takwa ini kan puncak itu kan, takwa itu ke puncak. Takwal ilah madaru kulli sa'adatin. Takwa itu adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan. Baru di bawahnya adalah zuhud. Seperti itu. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah, artinya zuhud ini tidak berharap, tidak menggantungkan hati kita kepada manusia, maka kita akan dicintai manusia. Kalau kita zuhud pada duniawi, maka Allah mencintai kita. Kalau kita tidak berharap pada manusia, maka manusia akan mencintai kita. Karena hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Nah ini rasional. Cinta dunia itu merupakan apa? Pangkal kejelekan, pangkal kesalahan, keluputan.
Nek awak dhewe hubbu dunya tenanan wah bahaya. Semotoe peteng sembarang dilakoni kan gitu kan. Sementing menghasilkan sesuatu yang kaya raya gitu kan. Betul. Wa muhibbud dunya wallahu a'lam bissawab. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim